Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua berada di rumah dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah hadir menyaksikan acara talk show masa pengenalan lingkungan sekolah virtual tahun 2020. Terima kasih untuk antusiasmenya yang sangat besar. Saya harap antusiasme kalian tetap ada dari awal sampai pengunjung acara. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan mengangkat topik yang sudah umum, yaitu tata tertib lalu lintas khususnya untuk siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sindang. Tapi sebelum lanjut ke topik pembahasannya, ada pepatah yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sulaulia yang akan membantu jalannya diskusi pada kesempatan kali ini. Tata tertib lalu lintas di Indonesia masih dibilang kurang baik karena banyaknya pengendara yang tidak menaati dan melanggar aturan lalu lintas. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat seperti apa sih tata tertib lalu lintas. Lalu khususnya kita sebagai pelajar, bagaimana sih cara sebagai pelajar untuk menaati aturan lalu lintas? Semua itu akan kita bahas tuntas bersama dengan narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Telah hadir bersama saya Mr. Sodikin MPD. Selamat pagi Mr. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu. Baik, di kesempatan kali ini Mr. Dik akan menjelaskan secara merinci tentang tata tertib lalu lintas untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Sindang. Lalu selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dari pertanyaan yang telah kalian berikan di Instagram. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk antusiasmenya kepada kalian. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaannya, saya ingin memberikan kesempatan kepada Mr. Dik untuk membuka. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat dan sukses pada para peserta MPLS virtual SMA Negeri 1 Sindang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Baik Mr. Dik, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih tentang tata tertib lalu lintas, saya ingin bertanya dulu nih, sebenarnya apa sih Mr. Dik yang dimaksud dengan tata tertib lalu lintas itu? Lalu apa saja sih undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas itu, Mr.? Ya, baik adik-adik para peserta MPLS yang saya banggakan, tata tertib adalah sebuah aturan. Ya, secara terminologi tata tertib adalah sebuah aturan. Lalu untuk apa aturan itu dibuat? Tentu aturan dibuat untuk suatu tujuan, gitu ya. Jadi tata tertib dibuat untuk suatu tujuan. Kepada siapa? Kepada pelaku atau subjek yang tercantum dalam tata tertib itu. Berkenaan dengan tata tertib lalu lintas yang kita bicarakan pagi ini, tentu tujuan utama dari dibuatnya tata tertib adalah agar para pengguna lalu lintas itu tertib, gitu kan? Ya, sederhana sekali. Jadi tata tertib dibuat agar pengguna jalan tertib. Tujuannya apa? Setelah tertib, tujuan yang diharapkan adalah selamat. Nah, jadi tujuan akhir dari tata tertib ini adalah keselamatan dalam berkendara. Dalam hal ini negara kita, ya adik-adik, negara kita melalui Kepolisian Republik Indonesia yang kita banggakan sudah membuat undang-undang lalu lintas, namanya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau umumnya disingkat UULAJ. Ya. Yaitu yang terakhir nomor 22 tahun 2009. Nah, itulah yang sedikit kita akan singgung pada kesempatan pagi ini mengenai ada apa sih yang perlu kita ketahui dari situ, gitu kan? Ya. Lalu seperti itu. Lanjut ya Mister. Lalu menurut pandangan Mr. Dik sendiri tuh, bagaimana sih Mister lalu lintas yang baik itu? Lalu lintas yang baik tentunya lalu lintas yang tertib gitu. Ya.
yang tertib. Nah, hanya ketertiban ini tercipta, kondisi ketertiban ini tercipta apabila undang-undang dipatuhi. Pengguna jalan mengerti, memahami, serta mematuhi undang-undang tersebut. Seperti yang bisa diperbolehkan untuk berkendaraan bermotor, termasuk juga SIM ya kan di dalamnya. Bagaimana STNK, bagaimana motor kita gitu kan. Boleh enggak kita ya sebenarnya gini ya. Kalau kita selaku pengguna lalu lintas menilai itu subjektif. Apa yang dimaksud subjektif? Maka tergantung orangnya. Kalau kita lihat masih banyak ya kayak contoh fenomena yang viral tuh, emak-emak yang belok kanan sennya kiri tuh ya. Suka ada meme tuh. Kalau lo ketemu sama emak-emak yang pakai motor belok kanan sennya kiri, tamat hidup lo. Gitu kan. Harus segera menghindar gitu. Segera menghindar, menjauh ya gitu. Jadi gitu. Jaga jarak aman. Jaga jarak aman. Nah, itu dia. Jadi ya kalau saya lihat sih nggak bisa menilai ya, artinya memang kalau kita lihat masih kurang bagus karena kita sering menemui seperti itu. Mungkin diri kita sendiri juga mungkin secara tidak sadar pernah mengalami atau melakukan itu, mau belok kanan saya kiri gitu. Atau misalkan kita nyalip dari sebelah kiri gitu kan. Nah, gitu. Jadi ya kalau menurut saya masih perlu edukasi. Nah makanya ini kesempatan yang baik ya Kak Suhil ya. Adik-adik kita kan calon pengendara sepeda motor nih, karena belum boleh loh, ya belum boleh. Kalian di rumah peserta MPLS nih belum boleh mengendarai sepeda motor karena usia kalian belum mencapai 17 tahun gitu kan. Tapi kalian harus tahu gitu kan. Jadi kan tadi langkah pertamanya mengetahui, kemudian kedua memahami, ketiga mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi pada kesempatan pagi ini kita sangat beruntung sekali ya bisa ngobrol-ngobrol masalah ini. Jadi buat ada di rumah, tahu minimal apa sih tata tertib lalu lintas, kemudian bagaimana, kenapa kita harus tertib gitu kan, tadi sudah disampaikan di awal. Kurang lebih seperti itu Kak Suhil ya. Nah Mister, kan untuk kita sendiri nih Mister, adik-adik ini kan baru mau masuk ke SMA Negeri Sindang nih Mister. Iya. Belum mulai kegiatan belajar mengajar karena pandemi. Pandemi ya. Aduh, jadi kan di rumah terus ya. Bosan. Bosan. Jangan bosan dong, MPLSasi keren ya enggak? Nah, jadi kan di SMA Sindang ini kan mayoritasnya tuh Mister. Mayoritasnya itu kan membawa kendaraan bermotor. Nah, bagaimana sih Mister aturannya untuk siswa dan siswi yang membawa kendaraan bermotor itu Mister? Ya, gini adik-adik dan semua, aturan membawa atau mengendarai sepeda motor itu melekat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang SIM, ya, tentang SIM, di mana yaitu pasal 228 ayat 1 dan 2, di mana pembatasan usia minimum berkendaraan itu ditunjukkan dari syarat pembuat SIM. Syarat membuat SIM adalah harus sudah berusia 17 tahun ke atas ya. Jadi ya kayaknya masih belum boleh deh ya. Iya, belum boleh gitu kan, adik-adik ini yang masih para peserta MPLS ini belum boleh bawa kendaraan bermotor ke sekolah karena dari undang-undang aja udah nggak boleh gitu kan, melanggar. Pasti kan kalian nggak punya SIM gitu ya kayak Kak Suhil berapa usia? Saya sendiri masih 16 ya. Oh 16, berarti besok ya? Iya. Besok bisa gitu kan. Nah besok ulang tahun hadiahnya SIM. Ya gitu ya adik-adik. Jadi ini demi keselamatan kita ya. Mematuhi tata tertib lalu lintas itu tujuan utamanya adalah demi keselamatan kita dan orang lain pengguna jalan gitu kan. Tuh. Jadi boleh ya. Belum boleh deh ya. Tapi ini kan kelas
yang udah punya SIM mereka juga harus mematuhi safety riding ya. Oh iya, jelas. Ada tahapan berikutnya yang sering kita kenal, safety riding ya, safety riding, safety aman, riding berkendara yang aman. Tuh Kak Suhil ya. Ini berkendara yang aman nih banyak sekali yang perlu diperhatikan ya Kak. Iya. Safety riding, berkendara yang aman itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Safety riding tujuannya untuk keselamatan baik diri maupun orang lain ya. Istilahnya gini, berdasarkan teori safety riding itu adalah usaha ya, usaha. Nah usaha itu ada niatnya ya. Usaha ada niatnya, ada niat tergantung usaha ya, ada usaha tergantung niat. Niat ada usaha, usaha ada niat gitu kan. Jadi harus niat dulu supaya usahanya berhasil. Harus niat safety riding dulu supaya safety ridingnya bisa dilaksanakan, bisa mematuhi peraturan, bisa memperlengkapi diri kendaraan bermotor yang standar gitu kan. Kayak apa sih ya? Poin-poin safety riding yang pertama adalah memahami dan mematuhi undang-undang lalu lintas yang tadi barusan kita bahas ya kayak. Iya. Ya, nomor berapa tadi? 22 tahun 2009. Ntar kamu bisa download, bisa baca sendiri langsung, linknya sudah disediakan di GC masing-masing ya, di gugus masing-masing. Yang kedua yang harus diperhatikan dalam safety riding itu memenuhi kelengkapan standar kendaraan bermotor, seperti rem, dicek remnya blong enggak gitu kan, kalau yang pakai cakram minyaknya ada enggak gitu kan, pakem enggak, munci enggak gitu kan ya. Kemudian lampu utama ini nih yang sering kita jumpai ya, kadang-kadang lampu utama tuh bikin silau orang lain gitu ya. Waduh, gimana perasaan Kak Suhil kalau ketemu motor yang lampunya nyilin mata gitu kan? Aduh, ini kayak ganggu gitu. Ganggu ya, kesel ya. Iya, kesel soalnya Ganggu, kan ya. takutnya dianya nggak apa-apa, kitanya kenapa-napa. Nah gitu, itulah ya kuncinya. Jadi diri dan orang lain. Dianya enjoy gaya pakai motor, lampunya silau banget gitu. Kitanya nih yang lampunya warna disco ya. Waduh, yang warna disco itu yang nggak sesuai standar ya. Makanya untuk poin safety riding yang paling penting adalah perhatikan kelengkapan kendaraan bermotor ya, yang standar tentunya ya, nggak boleh racing-racingan ya. Terus lampu rem juga, kadang remnya ada lampunya nggak ada, iya. Tiba-tiba berhenti mendadak jeduk dari belakang gitu. Aduh, pernah nggak Kak? Pernah sebagai pengendara ya normal lah misalnya. Iya ya. Pengalaman. Jadi pengalaman seperti Iya. itu akan dialami ya Iya. selama kita berkendara di jalan. Makanya poin penting safety riding tadi adalah niat. Niatnya harus benar. Niat berkendara itu harus benar. Selamat sampai tujuan gitu kan ya. Bukan gaya-gayaan. Kemudian ban juga, klakson juga. Ada kadang-kadang klakson itu terlalu memekakan telinga, bikin kaget. Orang yang tadinya biasa aja jadi kaget, jatuh gitu kan ya. Nah, kemudian ban standar nih, yang suka pada pakai ban cacing nih, mulai sekarang hilangin, ganti sama yang standar ya. Ban cacing itu slick, licin. Kalau kamu ngepot gitu, glosor namanya. Ya. Gak boleh pakai ban cacing itu ya. Tahu kan ban cacing? Iya tahu. Iya, bukan cacing ada bannya ya. Iya. Bahasa anak gaulnya kalau adik-adik nggak tahu bahasanya tai look. Tai look. Nah, modif tai itu bahaya tuh. Ya, mohon maaf para penggemar tai look. Perhatiin deh ya. Saya suka perhatikan tai look tuh biasa plop pakai lampu flip-flop gitu ya. Ya. Thailand tuh Thailand look gitu ya, gaya-gaya orang Thailand gitu. Terus plat nomornya juga sekarang udah ada tuh nomor Thailand. Aduh, kayak kagak ada Indonesian style aja ya. Aduh, gimana ini? Ya berikutnya, jangan lupa ini membawa
surat-surat kelengkapan diri, STNK, SIM, KTP. Nah, KTP kan kita belum 17 belum dapat KTP ya? Iya. Belum. Apa dong gantinya identitasnya? Kartu OSIS gitu kan. Kartu OSIS itu adalah dokumen resmi. Jadi nggak boleh hilang, nggak boleh asal-asalan. SIM, STNK juga diperhatikan jangan sampai expired, sebab tilang itu ada yang hilang punya STNK apa enggak, ada yang STNK-nya mati apa enggak gitu kan. Ya, jadi gitu, SIM dan KTP, STNK. Kemudian memakai perlengkapan safety riding. Nah, apa aja perlengkapan safety riding itu? Seperti sarung tangan ya, sarung tangan yang simple. Kalau untuk jarak dekat mungkin kita jarang sekali ya pakai sarung tangan. Itu bisa dimaklumi karena durasi berkendara kita nggak terlalu lama. Tapi kalau kamu touring jarak jauh itu wajib. Ya, kemudian jaket, ya, jaket juga ya yang nyaman, bukan yang gaya-gayaan ketat kayak Terminator, gila di dalamnya gerak nggak nyaman gitu kan, nggak boleh yang begitu, nggak nyaman. Kemudian sepatu tertutup, ya. Nah kalau sepatu ini kan standar kita ke sekolah sepatunya udah itu ya, sepatu warrior, pantofel apa itu namanya, mirip boot ya, maksudnya aja tinggi gitu, bukan yang ini, itu udah cukup. Sudah cukup standar. Kemudian memakai helm SNI, ya. Helm SNI, helm juga diperhatikan. Seperti apa helm SNI ini ada aturannya, Kak. Ya, ada undang-undangnya. Kenapa kita harus pakai helm SNI, standar nasional Indonesia? Kayak apa helm SNI itu, ya? Mungkin adik-adik dan kakak-kakak yang lain juga udah tahu kayak apa gitu. Yang penting pakai helm yang standar. Berikutnya, menghormati sesama pemakai jalan. Jangan agresif, ya, jangan tikung, jangan bes, jangan stop and go, jangan free wheelie, jangan stoppie gitu kan. Stoppie tahu kan? Berapa mahir kok stoppie? Stoppie itu untuk atraksi aja. Iya. Ya, stoppie itu yang nungging gitu. Kalau wheelie yang ke jumping gitu kan. Ya. Jadi gitu adik-adik, selihai apapun kamu berkendara, ketika kamu berkendara di jalan raya, catat, tidak boleh mengganggu orang lain, atau dengan kata lain kamu harus menghormati pengguna jalan yang lain gitu ya. Kemudian berikutnya perhatikan posisi berkendara yang nyaman, Kak, ya. Kalau jangan mentang-mentang joknya panjang duduknya di belakang kayak gini. Oh, itu nggak nyaman. Nah, standarnya ya jangan terlalu ke depan juga, jangan terlalu ke belakang juga gitu kan, aerodinamiknya. Nah ini nanti anak-anak IPA akan ngerti apa sih itu aerodinamik gitu ya. Aerodinamik itu perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini yang paling penting dan sering kita lihat, tidak boleh melakukan modifikasi ekstrim yang dapat mengganggu keselamatan diri maupun orang lain, ya. Tidak boleh. Jangan mentang-mentang kamu seneng banyak uang kemudian kamu modifikasi, ya gitu, ekstrim sekali, misalkan terlalu ceper atau terlalu nungging gitu kan, atau mungkin pasang fatbar yang lebar gitu kan, atau footstep yang lebar, itu nggak boleh ya. Lampu juga ya, itu lampu belakang tuh biasanya, itu lampu belakang, lampu rem tuh biasanya itu udah standarnya merah diganti putih gitu kan. Jadi kadang suka itu yang bisa mengganggu. Wah, mengganggu itu, saya pernah. Iya. Di depan saya motor warnanya putih lampu remnya kan. Iya. Waduh, silam mata saya nih, nabrak saya. Gitu ya. Ini nggak boleh, tidak boleh melakukan modifikasi yang ekstrim, termasuk pengganti knalpot racing loh. Sekarang polisi kita, khususnya Polres Indramayu, itu ada monumen knalpot, hasil-hasil razia dari knalpot yang di blayer-blayernya bikin kepala pusing. Poin ke-8, selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani, ya.
Apa sih maksudnya? Jadi kalau kamu lagi sakit jangan maksain berkendara ya. Kemudian kalau lagi puyeng, stres, pikiran berat, jangan berkendara. Ya, itu maksudnya. Ya. Berikutnya selalu memperhatikan waktu, jarak tempuh, dan kecepatan aman berkendara. Nah, ini saya ingin menyampaikan pesan yang lebih serius nih, Kak Suhil. Ya, jadi gini adik-adik. Kita ini sekolah 5 hari ya. Nanti kalau dalam kondisi normal kita itu sekolah 5 hari. Dari jam 7 sampai jam 15.30. Ya. Terkadang banyak dari para siswa itu yang melakukan kegiatan di luar akademis yang berlebih. Ditambah lagi tidak disiplin waktu belajar, Kak. Misalkan harusnya belajar malam, malah keluar hangout, akhirnya materinya pelajari, lupa ada PR, besok-besok baru ingat, giliran ingat udah bangun jam 6 pagi. Iya, berkendara ke sekolah jauh, ngebut. Nah, ini nih yang sering terjadi, Kak. Ya. Harus diperhatikan ini, khususnya untuk adik-adik siswa baru SMA Negeri 1 Sindang. Harus disiplin dalam waktu, ya, disiplin dalam waktu, ya, harus membuat jadwal yang baik, bangun subuh, sholat subuh, sarapan, mandi, bangun sholat, mandi, sarapan, berpakaian, berangkat sekolah, harus ditentukan waktunya, jangan sampai udah bangun kesiangan, ya, akhirnya berkendara ngebut, ya, tidak safety riding lagi, ya, ini yang bisa memungkinkan terjadi kecelakaan. Tolong diperhatikan itu, ya. Dan yang terakhir dan paling penting sebagai penutup dalam poin-poin safety riding yaitu, Kak, berdoa. Terakhir tapi paling penting, Kak, berdoa. Ya. Bagi kalian yang muslim ada doa berkendara, jangan lupa selalu baca doa sebelum berkendara. Bagi yang non muslim, kalian punya yang paling penting menyakup keseluruhan dari poin safety reading adalah berdoa. Gitu, Kak. Wah, panjang sekali ya, Kak, ya? Iya, Mister. Untuk safety ridingnya. Nanti poin-poin safety reading bagi kalian tolong ini dibuat resume, ya. Apa saja poin-poin safety reading yang tadi udah sampaikan, ya? Nanti kasih jawabannya di GC. Gitu. Nanti ada kuisnya, ya. Oke. Gitu, Kak, kira-kira untuk safety riding. Jadi artinya untuk mengendarai kendaraan bermotor ataupun bermobil itu nggak harus ini aja, misalnya nggak harus ada SIM aja gitu. Oh, iya. Kita harus memenuhi poin-poin safety ridingnya. Betul, Kak. Jadi begini, Mister. Mengapa sih, Mister, walaupun kita udah menerapkan nih, Mister, safety riding, kenapa masih banyak angka kecelakaan gitu, Mister, di lalu lintas Indonesia ini, Mister, khususnya di Indramayu gitu, Mister? Ya. Satu yang paling utama adalah bagaimana kita memahami aturan lalu lintas. Bapak Ibu kepolisian satuan lalu lintas, ya, Kepolisian Republik Indonesia ini sudah bekerja sangat luar biasa, adik-adik, ya. Seperti kita ketahui, kalau kita aktivitas di tempat yang nyaman-nyaman, beliau berdiri berpanas-panasan mengatur lalu lintas gitu kan. Kemudian inovasinya juga luar biasa, ya, melalui moto promoternya, ya. Kepolisian Republik Indonesia ini sudah sangat luar biasa sebetulnya, ya, menciptakan inovasi. Ada tadi yang sebutkan tadi TMC, ya, Traffic Management Center, jadi bisa terpantau itu pelanggar lalu lintas. Jadi jangan sembarangan, ntar kamu kalau ke Bandung, ya, kalau ke Bandung, ke kota-kota besar yang sudah menerapkan TMC, nanti kamu bisa nyanyiin sama TMC.
Itu yang pakai baju biru, tolong mundur. Iya. Cek aja di YouTube ya. Indramayu belum ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ada gitu ya. Biar lebih tadi kata harapan Kak Suhil supaya Indramayu itu lebih aman ya dalam lalu lintas ya. Harapannya bukan buat Indramayu, buat seluruh Indonesia. Wah, untuk seluruh PMC Indonesia. ya, Iya, mudah-mudahan biar keamanan lalu lintas kita semakin. Iya, betul. Ini Bapak Ibu khususnya Kapolri, Wakapolri dan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Kapolres, Bapak Kapolres diberi kesehatan untuk menjalankan amanatnya. Amin. Sehingga memberikan layanan tanpa putus. Sudah promotor hebat nih Polri nih. Ya, kita sebagai warga itu harus patuh. Ya, harus patuh terhadap aturan lalu lintas supaya ada sinergi. Ya, jangan aturannya udah bagus loh. Aturannya Undang-Undang Nomor 22 udah mencakup luas sekali. Kemudian juga pelayanan kepolisian itu udah sangat bagus sekali ya. Jadi tapi percuma kalau kitanya masyarakatnya tidak patuh. Nah, kepatuhan inilah yang ingin kita tumbuhkan melalui kesempatan pagi ini. Kalian harus patuh. Kita semua harus patuh ya. Supaya apa yang tadi diharapkan dapat terwujud. Keselamatan dalam berlalu lintas gitu. Nah, jadi tadi kita udah menjawab pertanyaan yang dari materi. Nah, sekarang ada pertanyaan yang kita ambil dari beberapa teman-teman kita yang sangat-sangat hebat yang sudah bertanya di Instagram. Nah, Wah, udah ada yang bertanya ya? udah banyak sekali misalnya. Wah, Jadi mantap. peserta MPLS tahun 2020 ini walaupun mereka secara virtual, semangat mereka tetap Wah, mantap. Walaupun mereka di rumah ataupun di sekolah, jiwanya tetap jiwa semangat sasi. Wah, padahal ini baru pertama ya. Wah, hebat luar biasa. Saya yakin kalian semua bisa aman berlalu lintas. Silakan, apa pertanyaannya Kak? Jadi gini Mister, kenapa sih Kak, anak di bawah 17 tahun itu belum diperkenankan untuk membuat SIM? Kenapa? Wow. Kenapa anak yang berumur sebelum 17 tahun tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan ya? Oke, mungkin ini pertanyaannya sebetulnya sederhana tapi kalau kita jawab ini banyak jawabannya nih. Dari aspek psikologi, dari aspek kesehatan, dari aspek legal standing udah jelas ya tadi ya. Undang-undangnya udah jelas ya, dasar hukumnya udah jelas itu. Kenapa? Tentu Bapak Ibu di parlemen, di DPR mengesahkan undang-undang ini juga mempertimbangkan banyak hal. Bapak Ibu di kepolisian mengusulkan ini juga mempertimbangkan banyak hal ya. Tadi disebutkan psikologisnya. Kan gini, kalau di bawah 17 tahun itu dalam kategori remaja ya kayak belum dewasa atau remaja awal gitu kan, remaja akhir usia 17 tahun, maka di situ secara pembatasan usia minimum pemberlakuan hukum baik pidana yang ada di negeri kita ini kan ada istilah ada anak di bawah usia. Iya. Usia di bawah umur ya. Anak di bawah umur gitu kan. Anak di bawah umur ada anak yang di atas umur ada kan. Ada yang anak di bawah umur, ada yang dewasa ya. Jadi termasuk kategori anak di bawah umur itu diperlukan perlakuan khusus. Makanya tidak boleh dia diberi surat izin mengemudi karena secara psikologis masih belum bisa bertanggung jawab penuh. Ya, ibaratnya kalau skill ya belum ini. Meskipun ada ya anak yang di bawah umur yang skillnya ini, tapi kan tetap secara psikologis mempengaruhi. Gitu, mungkin jawabannya kayak gitu ya. Nanti kalian pelajari deh. Bisa kalian googling atau mengunjungi situs www.polri.go.id atau kamu baca-baca di situs-situs internet yang relevan atau tanya psikologi boleh ya. Kenapa anak usia 17 sebelum usia 17 tahun belum boleh memiliki SIM? Pasti jawabannya ada kaitan psikologi, ada kaitan fisik. Kak Suhil umur 16 tahun udah tinggi. Kalau saya mungkin kan dulu waktu masih pendek gitu kan. Gitu secara fisik gitu kan, secara psikis tadi gitu. Kira-kira seperti itu Kak jawabannya.
Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa anak 17 tahun itu belum boleh ya. Iya. Ada banyak sekali. Mungkin nanti adik-adik bisa di searching aja faktor-faktornya gitu ya. Nah, terus ini ada satu lagi nih Mister dari adik-adik yang bersemangat nih. Nih, gimana nih tanggapan kakak mengenai ortu yang mengizinkan anaknya membawa kendaraan bermotor, tapi anaknya belum bisa dan usianya belum cukup dan belum punya SIM gitu. Gimana ya tanggapannya? Gini ya, jadikan kembali kepada pemahaman ya tadi ya, pemahaman. Makanya penting sekali masyarakat luas itu memahami undang-undang lalu lintas. Mudah-mudahan dengan event ini juga kalian adik-adik siswa baru SMA Negeri 1 Sindang menjadi agent of change. Keren. Agent of change itu agen perubahan, membawa perubahan yang baik, gitu kan? Membawa perubahan yang baik, yang tadinya orang tua itu belum paham ya dikasih tahu. Kamu yang belum paham ya memahami sekarang ya. Nah, kemudian mengapa dan bagaimana tentu ada banyak faktor yang menyebabkan. Yang jelas kita kembali kepada aturan bahwa kalau orang tua memahami aturan lalu lintas dan juga anaknya juga memahami gitu kan, memahami aturan lalu lintas, maka dia tidak akan memaksa meminta berkendara, pun juga orang tua tidak akan terpaksa memberikan anaknya kendaraan bermotor gitu. Karena kan belum boleh. Iya. Biar bagaimanapun. Undang-undang juga belum ya misalnya. Nah, sementara itu kan ada banyak moda angkutan lainnya yang menggantikan kendaraan bermotor gitu kan, ada sekarang apalagi lebih mudah ya, ada Gojek online dan segala macam. Bersepeda lebih bagus, malah lagi trendy sekarang ya. Gitu. Bersepeda aja ke sekolahnya, oke? Iya. Lagi pula kan rumah kita nggak jauh-jauh kan sekarang ya? Iya, iya, nggak ada jalur dengan zonasi ya. Iya, nah itu dia. Jadi nggak boleh berkendaraan bermotor karena emang kalian juga dekat-dekat gitu kan ya? Jadi dengan jalur zonasi ini nggak ada alasan nanti kenapa bawa motor, rumah saya jauh. Wah iya betul Kak. Iya. 100 buat Kak Suhil. Iya. Nah mungkin segitu aja Mister ya pertanyaannya. Ya. Hebat. Baik teman-teman, alhamdulillah seluruh sesi diskusi kita sudah terlaksana dengan sangat baik. Kita sudah mendapatkan banyak informasi tentang lalu lintas, mulai dari safety riding hingga aturan-aturan ya Mister ya. Ya. Sebelum saya menutup sesi diskusi pada hari ini, saya ingin memberikan kesempatan Mister Dik, mungkin Bapak ingin memberikan closing statement untuk adik-adik di rumah. Ya, baik adik-adik. Kalian diterima di SMA Negeri 1 Sindang adalah sebuah nikmat, berkah ya, harus disyukuri. Dengan cara apa? Dengan cara mematuhi segala ketentuan yang berlaku. Salah satunya, kalau memang belum diizinkan membawa kendaraan bermotor, ya jangan memaksakan membawa kendaraan bermotor. Kenapa? Karena resikonya besar. Kemudian, kalian juga harus bisa menjadi agen perubahan, memahami aturan-aturan lalu lintas, dan menularkan kepada orang lain, mempraktekkan kepada diri sendiri demi keselamatan berkendara, gitu ya. Saya yakinlah kalian bisa melakukan ini. Mari kita sama-sama menjaga ketertiban lalu lintas agar diri dan orang lain selamat dalam perjalanan. Semangat. Ya, baik, kita telah sampai ke pengunjung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Dik yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada adik-adik di rumah. Nah, semoga ilmu yang Mr. Dik berikan dapat bermanfaat untuk adik-adik semua dan dapat membuka wawasan agar adik-adik semua lebih mengerti tentang lalu lintas. Saya juga mengapresiasi semangat dan antusiasme teman-teman yang telah menonton acara ini dari awal hingga pengunjung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini sehingga telah berhasil dengan lancar dan sukses. Untuk menutup sesi diskusi kita pada hari ini, saya hanya ingin mengatakan kepada kalian, ingatlah bahwa safety first. Saya Muhammad Syul Aulia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai. Aduh.